Tiga hal yang bisa bikin video Anda itu rame di YouTube everybody. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video ini kita bakal memberikan sebuah trik atau apa yang kira-kira yang harus Anda fokuskan ketika Anda upload video YouTube dan pengen video Anda banyak viewers everybody. Jadi tiga hal yang harus diperhatikan dan Anda harus fokus di tiga hal ini kalau misalnya Anda pengen video Anda banyak yang nonton. Yang pertama adalah ide, yang kedua adalah judul, yang ketiga adalah thumbnail everybody. Jadi kita akan kupas tuntas tiga hal ini, ide, judul, dan thumbnail. Seperti apa yang harus dilakukan oleh para YouTuber pemula. So, jangan skip karena kita bakal bedah sampai tuntas. Tonton video ini sampai selesai everybody. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTubepreneur. Sebelum video dibuat, Anda harus memikirkan ide everybody. Dan ide ini pastikan basicnya atau dasarnya ide muncul dari kebutuhan penonton everybody. So, Anda harus membuat sebuah video dengan dasar ide dari keinginan atau kebutuhan penonton. Sebagai contoh, Anda bisa melihat kolom komentar, Anda bisa setting di fitur pertanyaan. Nah, dari situ Anda bisa tahu kira-kira penonton itu bertanya tentang apa. Bisa jadi ide konten itu muncul dari pertanyaan penonton Anda everybody. Sekali lagi, ide muncul dari penonton untuk penonton. Dari situ sebuah bentuk kolaborasi antara Anda sebagai YouTuber dan penonton Anda. Channel yang berkembang adalah channel ketika YouTubernya dengan penontonnya connect dan berkolaborasi. Dalam artian simbiosis mutualisme, saling mengisi, saling membutuhkan, dan saling memberi. Anda memberikan sebuah konten yang bermanfaat untuk penonton Anda dan penonton Anda memberikan sebuah support berupa like, komen, dan juga mensubscribe channel Anda. Dari sini ekosistem akan terjalin dan secara otomatis channel Anda akan berkembang everybody. Tapi by the way, kalau misalnya kita berbicara soal ide everybody ya, bikinlah sebuah ide dari konten Anda, dari fokus tema Anda. Jangan hanya meniru ide-ide yang sudah ada everybody. Jadi boleh meniru tapi dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi everybody. Jangan copy paste ide orang lain. Dalam artian ada video yang viewersnya rame, kemudian Anda copy judulnya mirip banget dengan judul video Anda, secara otomatis video Anda akan tenggelam, secara otomatis video Anda tidak direkomendasikan. Why? Kenapa? Karena algoritma YouTube itu basicnya adalah otoritas. Secara otomatis video-video yang sudah performanya bagus, yang lebih diprioritaskan atau diotoritaskan sama YouTube untuk direkomendasikan ke penonton-penonton everybody. Jadi Anda tidak perlu meniru persis YouTuber yang sudah gede atau video-video yang sudah banyak yang ditonton. Itu nggak perlu everybody. Karena sukses di YouTube itu tidak perlu jadi hebat. Kalau misalnya Anda pengen sukses di YouTube, caranya adalah cukup menjadi channel yang berbeda everybody. Kemudian yang berikutnya adalah judul. Kenapa judul itu penting banget? Karena judul ini salah satu ujung tombak penonton mau nonton video Anda atau tidak. Dan judul ini merupakan sebuah pesan dari ide Anda. Jadi meskipun idenya bagus banget, tapi kalau misalnya pesan yang disampaikan atau pesan yang ada di judulnya tidak menarik, secara otomatis ide itu akan tenggelam, tertutupi oleh judul yang kurang menarik dan terlalu standar. Dan ingat, judul ini adalah gambaran dari ide Anda. Kalau misalnya ide Anda itu sangat-sangat luar biasa, pastikan judulnya juga luar biasa. Kalau tidak, video Anda akan terabaikan oleh penonton-penonton yang direkomendasikan oleh YouTube. Jadi dalam judul itu carilah kata-kata yang menarik, bukan hanya mengandung kata kunci. Sesuai yang dikatakan YouTube, keterangannya seperti ini. Buatlah judul yang menarik dan juga sebaiknya mengandung kata kunci dan supaya video Anda mudah ditemukan oleh penonton Anda. Jadi dua hal yang harus diperhatikan dalam membuat judul adalah judul harus mengandung kata kunci dan kata-katanya harus menarik. Menarik menurut penonton. Pakailah bahasa-bahasa yang diminati oleh penonton. Jadi sesuaikan, adaptasikan dengan video Anda, dengan tema konten Anda everybody. Dan Anda harus memahami siapa penonton Anda. Pakailah bahasa yang akrab dengan karakter penonton Anda. So, harus pelajari siapa penonton Anda. Pelajari everybody. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwasannya, Bang, kenapa video saya sepi banget ya, padahal idenya bagus banget, padahal videonya bagus banget, ngeditnya keren banget, tapi ternyata kenapa tetap sepi? Bisa jadi penyebabnya adalah judul. Ide bagus, editan bagus, video bagus, tapi kalau misalnya pesan yang disampaikan di awal itu kurang menarik everybody, secara otomatis penonton bakal mengabaikan video Anda. Karena penonton sebelum nonton itu nggak tahu isi videonya itu seperti apa. Kalaupun tahu, di autoplay itu hanya sekilas saja.
Jadi judul yang menarik salah satu caranya adalah bikinlah kata-kata yang membuat penonton penasaran. Seperti yang saya lakukan di video-video kita selama ini everybody. Dan mungkin selama ini Anda pernah membuat judul yang menarik dan caranya adalah meniru video yang rame, dan secara otomatis penonton sudah tidak penasaran lagi karena judulnya sama. Jadi buatlah kata-kata yang berbeda dan membuat penonton jadi penasaran karena baru pertama kali membaca tulisan seperti itu. Judul yang menarik bikin mereka penasaran, dan obat penasaran mereka adalah mengklik video Anda. Dari situ semakin banyak orang penasaran, semakin banyak orang yang ngeklik video Anda everybody. Jadi kenapa viewer sepi ya? Karena orang sudah bisa menebak isi video Anda pasti membosankan. Itu yang ada di dalam pikiran penonton Anda. Yang harus Anda lakukan adalah buatlah kata-kata di dalam judul yang membuat orang penasaran. Yang berikutnya kita akan berbicara soal thumbnail. Thumbnail sebenarnya hampir mirip perannya dengan judul, tapi lebih tepatnya thumbnail ini adalah sebuah gambar, sebuah visual yang berkolaborasi dengan judul. Yang sebenarnya thumbnail ini adalah sebuah visualisasi dari judul everybody. Jadi jangan sampai antara judul dan thumbnail tidak saling berkaitan everybody. So yang harus dilakukan adalah judulnya apa, semenarik apa, dan divisualkan dengan gambar. Jadi jangan sampai bikin penonton pushing karena melihat di thumbnail Anda banyak tulisan, disuruh membaca, dan di judul juga ada tulisannya juga. Dan ingat everybody ya, judul itu adalah fitur untuk menuliskan sebuah kata-kata supaya dibaca sama penonton. Kemudian thumbnail itu adalah fitur berupa visual, foto ataupun gambar everybody. So saya tidak menyarankan untuk Anda yang bikin thumbnail terlalu mengunggulkan tulisannya everybody. Sama juga membuat penonton pusing, sama juga membuat penonton bingung. Bagaimana orang mau nonton video Anda kalau misalnya penonton sudah bingung duluan, pusing duluan ngelihat thumbnail Anda everybody. Bukan berarti saya tidak menyarankan untuk ada tulisannya, tidak everybody. Ingat perannya masing-masing. Peran utama dari thumbnail adalah gambar. Bagaimana gambar atau foto yang bisa membuat orang penasaran everybody. Tulisan itu hanya untuk memperkuat kalau misalnya gambarnya kurang kuat everybody ya. Nah, kalau misalnya gambarnya kurang kuat, dari situ harus dikasih keterangan, terpaksa dikasih tulisan, dan tulisannya jangan terlalu banyak. Jangan lebih dari 3 kata everybody. Bagaimana caranya Anda membuat sebuah thumbnail dan tulisannya jangan terlalu dominan. Jadi cukup 3 kata saja everybody ya. Tapi kalau misalnya 3 kata itu sebenarnya sudah kebanyakan, terlalu banyak everybody. Jadi saya katakan itu maksimal. Semakin sedikit tulisannya dan semakin tulisan itu membuat orang penasaran, secara otomatis video Anda akan banyak yang ngeklik dan akan banyak yang nonton everybody. Dan ingat, penonton tidak punya waktu untuk mencerna thumbnail Anda everybody. Karena penonton itu hanya 3 detik melihat thumbnail Anda sebelum mereka memutuskan ngeklik video Anda, nonton video Anda atau tidak, melewati atau berhenti di video Anda everybody. Karena ketika Anda upload, bukan hanya Anda yang upload everybody ya, dan thumbnail Anda bukan satu-satunya yang ditawarkan oleh YouTube untuk penonton Anda. Jadi banyak video-video yang sama dengan video Anda yang direkomendasikan sama YouTube, di mana mereka adalah kompetitor-kompetitor Anda dan mereka ingin banyak penonton juga everybody. Secara otomatis jangan main-main dengan thumbnail. Thumbnail harus direncanakan dengan matang. Thumbnail harus ada maknanya, bukan bagus-bagusan thumbnail. Karena thumbnail bukan lukisan. Karena thumbnail ini alat untuk mempromosikan video Anda supaya banyak yang nonton everybody. Lakukan berulang-ulang, fokuslah di ide, judul, dan juga thumbnail. Dari situ akan mengundang banyak penonton everybody. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini pengalaman pribadi saya everybody. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotaro signing out. Bye.